Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belinda Safitri dari kelas PAI 7A. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan terkait strategi pembelajaran The Power of Two. Strategi pembelajaran The Power of Two merupakan strategi pembelajaran yang menggabungkan dua orang. Dalam hal ini, guru akan membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil yang masing-masing kelompok tersebut terdiri dari dua orang peserta didik. Prinsip penting yang perlu dipahami dari strategi pembelajaran The Power of Two adalah prinsip sinergi. Artinya bahwa hasil pemikiran dari dua orang dianggap jauh lebih baik dibandingkan hanya dari satu orang saja. Strategi pembelajaran The Power of Two termasuk bagian dari active learning atau pembelajaran aktif. Oleh karena itu, melalui strategi pembelajaran The Power of Two, peserta didik diharapkan mampu untuk mengungkapkan ide dan gagasannya, serta mampu bekerja sama dengan peserta didik lainnya untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. Untuk lebih jelasnya, simak penerapan strategi pembelajaran The Power of Two berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas berkah dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Silakan dek ketua kelasnya dipimpin temannya untuk berdoa. Oke, kakak cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Hari ini apa ada yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Baik dek, jadi materi pembelajaran kita pada hari ini kita sudah masuk materi zakat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adik-adik diharapkan mampu menjelaskan ketentuan Islam mengenai zakat, mulai dari pengertiannya, hukumnya seperti apa, sampai hikmah zakat. Jadi zakat ini merupakan salah satu ibadah dalam Islam. Zakat juga merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Maka dari itu kakak berharap adik-adik bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan dengan serius. Oke, kakak nantinya akan menjelaskan terlebih dahulu sekilas mengenai materi zakat, mulai dari pengertiannya sampai hikmah dari zakat. Oke, dalam istilah fikih, zakat merupakan sebutan atau nama bagi sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dalam jumlah tertentu dan pada waktu-waktu tertentu. Adapun beberapa golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya yaitu fakir, miskin, amil, budak, kemudian mu'allaf, fisabilillah atau orang yang sedang berjuang di jalan Allah, gharim atau orang yang memiliki hutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Adapun syarat-syarat harta yang wajib disakatkan ada beberapa pula, diantaranya yaitu dimiliki secara penuh, kemudian harta tersebut berkembang, kemudian harta tersebut telah cukup nisab. Ada yang tahu artinya nisab? Nah, nisab ini merupakan jumlah minimal harta yang mewajibkan seseorang untuk menunaikan zakat. Kemudian syarat berikutnya yang menyebabkan harta wajib untuk dikeluarkan zakatnya yaitu ketika harta yang kita miliki itu sudah melebihi kebutuhan biasa atau kebutuhan pokok kita sehari-hari. Kemudian kita sudah bebas dari hutang, dan syarat yang terakhir yaitu memenuhi haul. Nah, haul ini yaitu ketentuan waktu yang mewajibkan seseorang menunaikan zakat. Dalam hal ini ketentuan waktunya adalah selama 1 tahun. Jadi seperti itu. Nah, adapun macam-macam zakat ada 2 secara umum, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Ada yang tahu perbedaannya zakat mal dan zakat fitrah? Nah, zakat mal itu adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Dalam hal ini sudah mencapai jumlah minimal hartanya untuk mengeluarkan zakat dan juga sudah mencapai ketentuan waktu untuk mengeluarkan zakat. Dalam hal ini yaitu 1 tahun.
Nah, adapun zakat fitrah itu adalah zakat dalam bentuk bahan makanan pokok yang diwajibkan pada akhir puasa Ramadan bagi setiap muslim, baik anak kecil maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, adapun hikmah dari zakat ini sendiri itu sangat banyak sekali ya. Misalnya saja membersihkan jiwa, membersihkan harta, kemudian melatih kita untuk lebih dermawan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, itulah tadi sekilas mengenai materi ketentuan Islam mengenai zakat. Bagaimana adik-adik, sudah bisa dipaham? Oke, alhamdulillah. Nah, berikutnya kakak punya beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi zakat. Kakak minta adik-adik naikkan bukunya, simak baik-baik pertanyaan yang akan kakak berikan, dan kakak minta adik-adik untuk menuliskan jawabannya masing-masing berdasarkan pendapatnya sendiri mengenai jawaban dari pertanyaan yang nantinya akan kakak berikan. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu, ada seseorang yang menunaikan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. Menurut pandangan adik-adik, apakah ibadah dari orang tersebut diterima atau tidak? Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana jika ada seseorang yang ingin menunaikan zakat fitrah, tapi kondisinya pada saat itu orang ini juga sedang memiliki hutang? Menurut pandangan adik-adik, apakah orang ini sebaiknya menunaikan zakat fitrah terlebih dahulu yang memang hanya ada satu kali dalam satu tahun, atau harus tetap menggunakan uang tersebut untuk mencicil hutangnya? Oke, itu tadi dua pertanyaan yang kakak berikan. Silakan adik-adik renungi, adik-adik pikirkan, dan silakan tulis jawaban di bukunya masing-masing. Oke, bagaimana? Sudah, Dek? Oke, silakan masing-masing coba disampaikan, coba dibacakan jawabannya dan diperdengarkan kepada semua teman-temannya. Oke, silakan, Dek. Oke, dari semua jawabannya tadi ternyata ada banyak sekali pendapat ya. Pendapatnya mengenai dua pertanyaan yang telah kakak berikan tadi itu beragam sekali jawabannya. Nah, sekarang selanjutnya kakak ingin membagi adik-adik ke dalam kelompok kecil. Silakan bagi dirinya. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang peserta didik. Nah, untuk lebih mudahnya silakan sebangkunya saja. Oke, sudah? Oke. Nah, sekarang kakak minta adik-adik kembali mendiskusikan jawaban yang sudah ditulis tadi mengenai 2 pertanyaan yang telah kakak berikan. Silakan didiskusi kembali bersama teman kelompoknya, direnungi kembali apakah ada yang perlu ditambah, apakah masih ada yang kurang, silakan direnungi dan silakan dikomunikasikan jawabannya seperti apa. Bisa jadi nantinya muncul jawaban baru atau seperti apa. Silakan didiskusikan, Dek, bersama teman kelompoknya. Bagaimana, Dek? Sudah? Oke, alhamdulillah sudah ya. Oke, sekarang kakak minta masing-masing kelompok mengutus 1 anggota kelompoknya untuk mempresentasikan dan menyampaikan hasil dari diskusinya tadi. Oke, silakan, Dek. Kita mulai dari kelompok ini, kelompok 1, kemudian dilanjut ke kelompok-kelompok berikutnya. Wah, alhamdulillah, ternyata dari hasil diskusinya tadi bersama teman kelompoknya, adik-adik berhasil untuk merumuskan jawaban yang menurut kakak itu jauh lebih lengkap, kemudian jauh lebih baik dibandingkan hanya pada saat penyampaian jawaban secara individu atau secara pribadi tadi. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih, Dek. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan materi zakat. Perlu dipahami lagi, zakat merupakan salah satu ibadah yang hukumnya wajib dalam Islam. Dalam hal ini diwajibkan kepada orang-orang tertentu yang memang sudah memenuhi syarat yang sebagaimana tadi kakak sudah jelaskan. Oke, Dek, sekali lagi kakak ucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusias adik-adik pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran, silakan, Dek, kepada ketua kelasnya untuk dipimpin kembali temannya untuk berdoa. Oke, sekali lagi terima kasih, Dek.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penerapan strategi pembelajaran The Power of Two. Kesimpulannya bahwa strategi pembelajaran The Power of Two dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran secara lebih maksimal melalui kegiatan diskusi atau kelompok yang melibatkan dua orang peserta didik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.